Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Dr. Hajah Rohmaniah, Magister Pendidikan. Dan perkenankan kami akan menyampaikan aspirasi yang kelima, yaitu LA atau Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia, disingkat PNFI. Aspirasi ini berintikan permohonan kepada pemerintah Republik Indonesia untuk berkenan membentuk lembaga advokasi atau disingkat LA sebagai pembimbing dan pendamping paguyuban pekerja non-formal di Indonesia sehingga dapat ditingkatkan kesejahteraannya. Saudara, selengkapnya aspirasi akan disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman, Magister Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan bahagia untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Apa kabar Bapak Dr. Haji Homsin Ali Usman? Kabar baik. Tentunya sehat. Sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Kesehatan adalah nomor satu yang menjadi idaman semua umat. Berkenan kami Homsin Ali Usman bersama Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD dari Aspirasi Channel hadir berpartisipasi meramaikan dunia maya ini. Channel Aspirasi hadir dengan sajian usulan aneka aspirasi atau harapan yang ditujukan kepada masyarakat pada umumnya dan yang terhormat para pejabat pada khususnya. Spesial pada kali ini kami tujukan kepada yang terhormat Ibu Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dan para pekerja non-formal di Indonesia. Kesempatan kelima ini kami akan menyampaikan sebuah aspirasi berjudul Lembaga Advokasi LA bagi pekerja non-formal di Indonesia. Bapak Haji Homsin Ali Usman, sebelumnya perkenankan saya ingin bertanya, sesungguhnya apa yang dimaksud dengan aspirasi lembaga advokasi? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Lembaga advokasi yang dimaksud pada aspirasi di sini adalah 1. Badan hukum lembaga advokat berfungsi sebagai pemerakarsa, pembentukan, pendampingan usaha, dan pembelaan bidang ekonomi dan hukum terhadap paguyuban pekerja non-formal di Indonesia. 2. Lembaga advokasi diharapkan beranggotakan para dosen prodi hukum, prodi ekonomi, prodi agama, prodi pertanian, peternakan, prodi teknik, dan prodi lain terkait dengan aneka bidang usaha UMKM yang dibuka oleh paguyuban pekerja non-formal Indonesia di seluruh wilayah kecamatan di Indonesia. 3. Lembaga advokasi pekerja non-formal Indonesia dirumuskan terdiri dari pengurus tingkat pusat dan tingkat kecamatan. 4. Badan hukum advokasi berfungsi dan bertugas sebagai 1. Pembentuk paguyuban pekerja non-formal diharapkan di setiap kecamatan di Indonesia. 2. Bertugas sebagai pendamping, perintisan, dan perkembangan usaha bersama paguyuban pekerja non-formal di setiap kecamatan di Indonesia. 3. Advokasi permasalahan hukum yang mungkin timbul pada paguyuban pekerja non-formal yang dibinanya dan didampinginya. Kemudian, apa yang dimaksud dengan pekerja non-formal Indonesia? Terima kasih Ibu Dr. Hajah Rohmaniah MPD yang kami hormati atas pertanyaannya. Yang dimaksud pekerja non-formal Indonesia adalah orang mengenalnya dengan istilah buruh. Namun saya berharap dan memilih dengan istilah pekerja non-formal Indonesia, yaitu
1. Masyarakat yang berusaha atau bermata pencarian sebagai pekerja dengan tanpa menggunakan atau membutuhkan ijazah sebagai persyaratannya. 2. Pekerja non-formal Indonesia dalam aspirasi kali ini adalah istilah atau kata lain dari masyarakat yang bekerja sebagai buruh. 3. Pekerja non-formal Indonesia dalam aspirasi ini diharapkan terhimpun dalam sebuah paguyuban yang kami usulkan bernama Pos Mandiri atau Osman Family. Pos Mandiri atau Osman Family dapat dibentuk di setiap kecamatan dengan jumlah misal minimal 100 orang. Atas dasar poin 1, 2, 3, dan 4 di atas, maka Lembaga Advokasi Pekerjaan Non-Formal Indonesia secara bertahap diharapkan dapat terbentuk dan memiliki paguyuban Pos Mandiri atau Osman Family di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. 6. Sangat berharap lembaga advokasi ini akan menjadi sebuah wadah, sebuah media pengabdian masyarakat bagi para dosen yang menjadi pengurus lembaga advokasi ini baik di tingkat pusat maupun di tingkat kecamatan. Baik. Lalu bagaimana tentang struktur organisasi Lembaga Advokasi Pekerja Indonesia itu? Terima kasih Ibu Dr. Hajar Rohmania MPD atas pertanyaannya. Struktur organisasi Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal diharapkan terdiri dari pengurus pusat dan pengurus tingkat kecamatan saja. Pengurus Lembaga Advokasi tingkat pusat: 1. Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal tingkat pusat dapat dibentuk melalui sebuah acara, misal dialog interaktif, seminar atau sarasya nasional bertema Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia. 2. Pengurus Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal tingkat pusat diharapkan diisi oleh para dosen dari perguruan tinggi, penyelenggara, dan peserta seminar atau sarasyan dialog interaktif nasional bertema Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia, utamanya pimpinan dan dosen di bawah ini: Prodi Hukum dan Syariah, Prodi Ekonomi dan Ekonomi Islam, Prodi Peternakan dan Perikanan, Prodi Teknik Sipil, dan prodi lain terkait dengan gerakan ekonomi kerakyatan di kecamatan. 3. Untuk pengurus Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal tingkat pusat dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Menyatakan kesiapannya menjadi pengurus Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia secara tertulis, berstatus sebagai dosen pada sebuah perguruan tinggi, berdomisili atau bertempat tinggal di ibu kota provinsi. Diharapkan dengan berdomisili di tiap ibu kota provinsi ini akan menjadi embrio pengurus di tingkat wilayah. Siap melaksanakan tugas-tugas sebagai pengurus Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia sekaligus sebagai tugas pengabdian kepada masyarakat bagi dosen yang bersangkutan. Struktur organisasi dan struktur pengurus Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia ditentukan dalam acara seminar, sarasya, dialog interaktif nasional yang terselenggara pada saatnya nanti. Pengurus Lembaga Advokasi tingkat kecamatan: 1. Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal tingkat kecamatan dapat diusulkan dan dibentuk apabila Lembaga Advokasi tingkat pusat sudah terbentuk terlebih dahulu secara resmi berbadan hukum dan telah mengumumkan pendaftaran pembentukan pengurus Lembaga Advokasi tingkat kecamatan dibuka secara online. Pada saatnya struktur organisasi Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia tingkat kecamatan diumumkan atau dapat dilihat pada situs resmi Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia Pusat. Pengurus Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal tingkat kecamatan diharapkan diisi oleh para dosen dari perguruan tinggi setempat dan para pengurus dan atau anggota BPD berpendidikan minimal S1 dari desa atau kelurahan di kecamatan yang bersangkutan.
Untuk pengurus lembaga advokasi tenaga kerja non-formal tingkat kecamatan dapat dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut. 1. Mendaftarkan diri secara online. Pada saatnya sudah dibuka. Jumlah bakal calon pengurus sesuai struktur organisasi yang ditentukan. 3. Berstatus sebagai dosen dan atau pernah sedang menjadi pengurus BPD, Badan Perwakilan Desa atau Kelurahan Kecamatan yang bersangkutan. 4. Berdomisili atau bertempat tinggal di desa, kelurahan, kecamatan di mana pengurus lembaga advokasi dibutuhkan. 5. Bersedia menjadi pengurus lembaga advokasi kecamatan yang bersangkutan secara sukarela, serius, dan bersungguh-sungguh. Baiklah Bapak, sebetulnya aspirasi Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal Indonesia itu ditujukan kepada siapa ya Bapak? Terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmaniah yang kami hormati atas pertanyaannya. Aspirasi Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia ini kami tujukan kepada beberapa pihak di bawah ini. 1. Masyarakat pada umumnya dan para pekerja non-formal di Indonesia pada khususnya, pada pengurus BPD di desa kelurahan seluruh Indonesia. Yang terhormat Bapak Menteri dan Wakil Menteri Tenaga Kerja, Ibu Menteri dan Bapak Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Yang terhormat Menteri Dalam Negeri, yang terhormat Menteri Hukum dan HAM, yang terhormat Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, yang terhormat para direktur berbagai industri dan direktur berbagai usaha yang peduli terhadap peningkatan kesejahteraan para pekerja non-formal buruh di seluruh Indonesia. Kalau boleh tahu, dalam bentuk apa aspirasi Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal Indonesia yang diharapkan? Terima kasih Ibu Dr. Haja Rohmaniah yang kami hormati atas pertanyaan lebih lanjut. Kami sangat berharap kebijakan pemerintah terkait dengan aspirasi ini, Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia ini dalam bentuk 1. Dapat diterimanya aspirasi Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia sebagai materi atau tema seminar atau tema sarasehan dialog interaktif nasional oleh sejumlah kementerian yang telah kami sebutkan di atas. 2. Dapat terbentuknya kepengurusan Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia baik di tingkat pusat maupun di tingkat kecamatan sebagaimana telah kami jelaskan di atas. 3. Dapat tersedianya anggaran untuk pembentukan paguyuban tenaga kerja non-formal di setiap kecamatan di Indonesia. Dapat diterimanya nama paguyuban pekerja non-formal Indonesia di setiap kecamatan dengan nama Osman Family atau Pos Mandiri. Dan hal ini akan kami jelaskan pada episode berikutnya. Adanya regulasi atau kebijakan bantuan modal awal untuk UKM atau usaha bersama setiap paguyuban Osman Family atau Pos Mandiri yang ada di setiap kecamatan di seluruh Indonesia. Oh iya ya. Terima kasih banyak Pak Dr. Haji Homsin Ali Usman atas penjelasan yang diberikan tentang aspirasi Lembaga Advokasi Pekerja Non-Formal Indonesia. Rasanya memang gagasan ini cukup bagus dan penting untuk diperjuangkan, mudah-mudahan dapat diterima oleh berbagai pihak. Sama-sama Ibu Dr. Haja Rohmaniah, terima kasih telah berkenan mendampingi saya dalam penyampaian aspirasi ini. Demikianlah alhamdulillah aspirasi Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal Indonesia telah dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan mendapat perhatian dan dukungan oleh berbagai pihak sebagaimana tersebut di atas, utamanya oleh Menteri Tenaga Kerja, para pekerja non-formal yang tergabung dalam singkatan Osman Family atau Pos Mandiri dimanapun berada. Insya Allah aspirasi advokasi Lembaga Advokasi Tenaga Kerja Non-Formal Indonesia ini akan ada aspirasi kelanjutannya.
Apabila Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, sahabat semuanya sependapat dengan aspirasi ini, tolong subscribe dan berikan komen seperlunya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.